waktunya. Dan kemudian sebenarnya sih tadinya saya pengen melanjutin, kalau nanti waktunya cukup mungkin akan saya lanjut ke bab ketiga, soalnya tadi yang di kelas pagi udah sampai bab 3 dan udah materinya udah setengah, takutnya nanti yang di kelas siangnya ini materinya itu keteteran. Cuman nanti kita lihat aja, kalau misalkan waktunya cukup kita langsung masuk ke bab ketiga, tapi kalau enggak ya mungkin nanti minggu depan mungkin materi untuk bab 3 akan saya padatkan. Oke, minggu lalu itu saya udah sampai mana ya? Bahan aditif kemarin ya? Kemarin saya tuh di bahan aditif ya? Ada yang inget Iya nggak? Bang, di Bahan aditif lumpur pemboran Bang. aditif lumpur pemboran ya? Oke, kira-kira dari bahan aditif ini nih yang kemarin saya ajarkan, ada yang ingin kalian tanyakan nggak kira-kira? Kemarin misalkan kalian baca-baca tentang PPT-nya atau apa gitu, ada yang pengen kalian tanyakan nggak kira-kira untuk materi awalnya yang kemarin? Ada yang ingin ditanyakan nggak kira-kira? Sejauh ini tidak ada Bang. Ini tidak ada ya. Berarti kalau saya nanya nggak masalah ya? Kalau saya nanya nggak masalah ya? Kalau saya nanya kalian nggak masalah ya berarti ya? Berarti oke ya? Oke, coba saya pengen tahu kira-kira. Kemarin kan kita sempat belajar tentang ini ya, jenis-jenis lumpur ya. Oke, kira-kira faktor apa aja sih yang dapat jadi acuan untuk kita dapat memilih suatu lumpur pemboran pada saat kalian melakukan pemboran? Ada yang bisa jawab nggak kira-kira? Ada yang bisa jawab nggak kira-kira? Faktor apa aja sih yang diperlukan untuk kita tahu pada saat pengeboran itu, oh kita bisa pakai lumpur ini nih. Nah itu bisa lihat dari mananya kira-kira komponennya. Ada yang tahu nggak kira-kira? Kenapa formasi batuan sama temperaturnya? Gimana? Bisa kasih contoh yang spesifik nggak kira-kira? Oke, yang pertama formasi deh. Kalau untuk formasi itu sendiri, kira-kira itu seperti apa? Tadi kan kamu bilang kalau formasi apa harus menggunakan WBM, atau formasi apa kamu harus menggunakan WBM. Nah, kira-kira tahu nggak? Ada yang tahu nggak atau ada yang ingat nggak? Kemarin kan sempat saya jelasin ya kira-kira. Oke, kapan sih kita menggunakan kapan sih kita menggunakan oil bismuth atau kapan kita menggunakan water bismuth? Ada yang ingat nggak kemarin? Atau ada yang nyatet nggak kemarin? Tadi kan disebutin sama Raka ada dua ya, ada temperatur, ada formasi dan juga ada temperatur. Nah untuk formasi, kira-kira ada yang ingat? Warna hitam. Gimana? Ada yang ingat? Gimana? Kira-kira? Ada yang ingat nggak? Nah tadi ditanya katanya aman, bisa. Nah ini saya tanya balik, pada diem. Apa kira-kira? Misalkan kapan sih kita pakai oil bismuth, kapan sih kita pakai water bismuth? Ada yang ingat nggak? Kemarin kan udah dikasih tahu tuh. Kenapa Raka? Sorry. Kalau limestone sama apa tadi? Sorry, putus-putus. Sandstone. Oke, kalau misalkan OBM di apa? Sel reaktif. Jadi kalau misalkan pakai sel reaktif diwajibkan untuk menggunakan si oil bismuth ya, karena untuk mencegah terjadinya si swelling ya. Oke, kalau itu kan untuk temperatur, untuk tekanan ya. Untuk formasi ya. Kalau untuk tekanan
atau untuk temperatur gimana? Ada yang tahu nggak kalau untuk temperatur? Kenapa? Iya, kenapa? Kan tadi kamu bilang ada temperatur 300, kemudian ada temperatur 400 kan. Nah, itu gimana? Dari pemboran itu sendiri, gimana? Ada yang inget nggak kira-kira kemarin? Halo, ada yang inget nggak kira-kira? Apa? Ada Aryadi nggak di sini? Aryadi Kusuma. Bang. Oke, kemarin yang saya ajarkan, kan tadi kan disebutin sama Raka ya, bahwa kan untuk mengetahui lumpur pemboran itu kan kita bisa lihat ya, kapan sih kita menggunakan suatu lumpur itu kan kita bisa dari formasi dan juga kita bisa lihat dari temperatur. Nah, kalau untuk dari formasi kan tadi sudah dijelaskan kan dari formasi batuan yang akan kita tembus. Nah, menurut Aryadi, kalau untuk temperatur itu seperti apa ya? Bisa jelas bisa ini enggak kira-kira menurut pendapat Aryadi? Halo? Halo? Ya bang, maaf bang, saya masih bingung bagian sana bang. Catatan saya tidak ada yang bagian itu. Maaf Kenapa? bang. Yang lain kira-kira teman-temannya ada yang tahu? Kan tadi disebutin ada dua tuh. Ada temperatur dan juga ada formasi tadi formasi udara. Kalau temperatur tuh seperti apa ya? Masih ingat nggak? Entah minggu lalu nggak didengerin atau gimana? Gimana? Ada yang ingat kira-kira? Rigel bisa jawab Rigel kira-kira? Sebelum memahami Pak Bang. Menurut ini kalian gimana? Ada yang tahu? Kira-kira teman-temannya? Oke, saya kasih tambahan nilai deh. Kalau bisa jawab. Saya belum pernah ngasih tugas ke kalian kan. Ada yang tahu nggak kira-kira? Kalau pengaruh temperatur itu, pengaruh temperatur itu tuh seperti apa sih dalam pemilihan lumpur pemboran? Ada yang tahu nggak? Coba Benny tahu kira-kira Benny? Eh, Kira-kira tahu untuk kalau temperatur itu seperti apa? Kalau untuk temperatur saya masih kurang paham bang. Kalau kemarin gimana? Kemarin kan kemarin dikasih tahu tuh kayak jenis-jenis polimer yang akan digunakan dan itu kan dia juga punya range-nya masing-masing kan, dan dari situ kan kita bisa lihat tuh oke, kalau misalkan kedalaman sekian, kalau untuk kedalaman sekian kita bisa tahu nih cocok menggunakan lumpur ini. Nah itu gimana? Masih ada inget nggak yang minggu lalu Yang komponennya bang. komponennya itu seperti apa?
pembagiannya itu ada 4 Bang. Yang pertama water based mud. Itu contohnya sput mud, seawater mud, Lexnovet, KCl polymer, dan KCl PHPA. Yang kedua itu ada oil based mud. Itu Bukan itu. Bukan dari komponennya, tapi dari lumpurnya itu sendiri yang tadi saya bilang kan, kapan nih kita menggunakan ini, karena kan ada pengaruh dari temperaturnya. Nah, kira-kira tahu nggak, misalkan kalian ngebor nih di temperatur sekian, misalkan di temperatur 300 atau misalkan di temperatur 150 Fahrenheit. Nah, kira-kira lumpur apa sih yang cocok dengan keadaan yang ada di sumur tersebut? Gitu. Kira-kira ada yang ingat nggak? Tadi siapa yang mau jawab selain Benny tadi? Audrina tadi ya mau jawab ya? Selamat siang Bang, saya Audrina. Ya. Saya itu maksudnya temperatur tuh temperatur yang ini ya Bang, yang dalam lumpurnya itu. Iya. Kalau misalkan temperatur temperatur yang bisa digunakan di dalam lumpur itu sendiri. Iya. Kira-kira ya, sorry. Iya Bang, maaf Bang, kalau untuk temperatur itu mempengaruhi sifat fisik lumpur pemborannya itu sendiri Bang. Iya. Nah, kira-kira Audrina tahu nggak sih, tadi kan yang sama Raka kan di awal disebutkan, pengaruh dari kita buat lumpur itu kan bisa dari formasi sama bisa dari temperatur ya. Tadi kan kalau dari formasi kan dari formasi akan kita tembus. Nah, kalau temperatur kira-kira tahu nggak? Ya, itu temperatur kan mempengaruhi sifat fisik ya. Kira-kira tahu nggak? Kira-kira kapan sih kita tahu menggunakan lumpur ini di temperatur ini? Kira-kira bisa tahu nggak? Atau gimana? Nggak apa-apa, jawab juga nggak masalah. Salah juga nggak apa-apa. Nanti saya betulin. Gue mau coba jawab. Boleh, silakan. Kalau OBM itu 350 sampai 400. Ya. Terus WBM itu 300 sampai 350 sama PHPA itu, PHPA itu. Jadi kalau untuk temperatur tinggi, kalau untuk sumur temperatur tinggi lebih prefer ke jenis lumpur apa kira-kira? OBM Bang. OBM ya? Iya Bang. Jadi kalau seperti XCD dan Stark tidak sampai 300 juga Bang. Oke, itu benar. Jadi untuk penentuan jadi jenis lumpur itu sendiri, sebenarnya kita bisa lihat, yaitu yang kita lihat itu adalah dari formasi ya, dari formasi pemboran itu sendiri, dan juga bisa lihat dari si temperaturnya. Nah, kalau dari formasi yang tadi dilihat, kira-kira formasi yang akan ditembusnya itu tuh kira-kira tuh formasinya formasi apa. Kemudian kalau dari tekanan, kalau dari temperatur itu tinggal lihat aja kira-kira kalau dari temperatur tinggal lihat aja kira-kira kalian itu mau ngebor di kedalaman berapa dan di temperatur berapa, dan biasanya kan itu kan suka ketahuan ya dari data logging. Kalau misalkan si pemboran itu sendiri, misalkan kalian pengen ngebor, misalkan kalian mau circulate atau kalian mau bor untuk yang pertama di bagian surface. Nah, untuk surface ini sendiri kan rate temperaturnya itu kan sekitar 100 kan lah ya, sekitar 100 sampai 150 lah. Nah, untuk tahu kapan karena kita sudah tahu nih kira-kira kita udah tahu nih kira-kira bor di surface ini atau misalkan di kedalaman sekian ini dengan temperatur sekian, kita sudah tahu temperatur berapa. Kita tinggal cocokkan aja kira-kira jenis lumpur yang akan kita gunakan atau apa. Kalau misalkan formasinya ini dia bukan shale reaktif, atau misalkan isinya berupa limestone atau karbonat ya, itu kita bisa menggunakan WBM. Nah, dari WBM itu sendiri tinggal kita sesuaikan kira-kira. Kalau water based mud kan nggak pernah jauh dari KCl polimer kan, karena kan ini yang paling sering digunakan lah ya. Nah, tinggal kalian sesuaikan aja dari jenis polimer, dari jenis si polimernya itu sendiri. Kayak kemarin kan sudah dicontohin, kayak misalkan CMC itu dia cuma bisa sampai 150. Sedangkan kalau start itu maksimal dia bisa sampai 250, dan kemudian ada exit itu juga cuma sampai 250.
PH itu bisa sampai 300 sampai 350, tapi kan jarang sih untuk polimer bisa sampai di atas 300. Nah, biasanya kalau untuk formasi HPHT, high pressure, high temperature, biasanya udah langsung menggunakan oil based mat. Udah tidak menggunakan si water lagi. Seperti itu. Jadi nanti kalian bisa tahu ya kira-kira jenis lumpur apa aja yang akan kalian gunakan, atau jenis lumpur apa yang akan kalian gunakan di sumur tersebut. Nah, biasanya ini juga sering nih ditanya kalau misalkan kalian nanti tugas, meskipun masih lama ya, tugas akhir atau kalian bikin skripsi atau bikin apa, misalkan kalian tentang evaluasi tentang lumpur, atau misalkan kalian lagi evaluasi tentang pemboran terus ada hubungannya dengan lumpurnya gitu. Suka ditanya, kalian bisa menentukan jenis lumpurnya itu dari mana sih? Nah, kadang tuh mahasiswa tuh kadang suka bingung, oh ini kenapa ya? Misalkan sumur X pakai lumpur WBM, atau sumur Y misalkan dia pakai OBM, itu kenapa ya? Nah, kadang tuh mahasiswa tuh dulu banyak yang nggak bisa ngejawab gitu, nggak bisa tahu. Kadang kalau tugas akhir mereka suka nanya, ya emang data kantornya disediakannya ini ya. Itu kan kita nggak boleh jawab seperti itu kan. Ya kamu harus punya dasar atau penjelasan yang sains dan logis. Oh, sumur X ini kenapa dia menggunakan WBM, dikarenakan ya bisa dijelasin dari formasi yang kita temukan. Oh, formasi yang ditemukan adalah ini. Dan kemudian pada saat melakukan pemboran ini sendiri, saya dapat data dari loginya bahwa setiap kedalaman maksimal, misalkan temperatur maksimal yang dibor pada si sumur X itu misalkan cuma sampai 200 Fahrenheit. Otomatis kita bisa menggunakan lumpur yang bisa mengcover keadaan si temperatur 200 Fahrenheit itu sendiri. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata bisa cocok nih lumpur ini tuh pakai ini karena faktor ini, karena faktor formasinya dan juga dari faktor si temperaturnya. Seperti itu. Jadi kalian bisa menjawab dari si lumpurnya itu tuh seperti apa. Oke. Kemarin sempat juga kan dijelasin ya kayak bahan-bahan aditifnya kan, bahan-bahan aditifnya kayak bahan-bahan aditifnya itu yang sering digunakan kan kayak ada wetting agent, viscosifier, filtration control material, rheology control, alkalinity dan pH, low circulation material, sama shell stabilization. Biasanya sih ini untuk bahan aditif yang sering digunakan dan wajib harus ada di pembuatan dari si lumpur pemboran itu sendiri. Dan kemarin juga udah sempat saya jelaskan kan kira-kira kalau untuk wetting agent itu biasanya untuk digunakan untuk bahan sebagai pemberat atau untuk menaikkan densitas dari lumpur itu sendiri. Dan material yang sering digunakan itu adalah barit, karena dia mempunyai SG yang tidak terlalu besar juga, jadi untuk membuat nilai densitas yang cocok sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan, biasanya sih penggunaan barit ini yang sering digunakan untuk material wetting agent atau material pemberat. Kemudian untuk viscosifier itu sendiri biasanya sih untuk base oil pertama yang kita gunakan itu adalah bentonite. Bentonite itu jenis viscosifier yang awal sebelum kita menggunakan si polimer. Kalau untuk bagian sebelumnya kan saya pernah mention bahwa kalau pada saat pembuatan lumpur di bagian spalt mouth itu kan pembuatannya kan cuma air plus bentonite plus dengan caustic soda ya. Nah, biasanya kan ini adalah bahan aditif pertama atau bahan komposisi awal dalam pembuatan lumpur untuk menjaga nilai si viscosifiernya, untuk nilai si pengentalan dari si lumpurnya, si bentonite. Nah, tapi kalau misalkan untuk kedalaman berikutnya atau yang sudah ada pengaruh dari temperatur berikutnya dan juga membutuhkan fungsi sebagai yang lainnya untuk sifat fisik yang lainnya, nah tinggal kalian tambahin aja dengan beberapa bahan aditif seperti CMC, PEKL atau PEKR, xanthan-gum, HEC, guar-gum, resin, silikat, sintetik polimer, dan lain-lainnya, atau yang bahan yang sering saya sebutin ini. Kemudian ada filtration control material. Filtration control material itu untuk mencegah nilai filtration loss. Kemarin kan sempat dikasih tahu ya filtration loss itu kan ada batasan. Masih ingat nggak kemarin
Berapa sih batasan nilai filtration loss? Nggak boleh sampai berapa? Ada yang ingat nggak kemarin? Untuk filtration loss. Enam cc per 30 menit. Itu untuk formasi apa? Kira-kira ada yang ingat? Sel reaktif. Sel reaktif ya. Kalau misalkan tidak sel reaktif, berapa kira-kira? Ada yang ingat? Dari 100 per 30 menit. Berapa? Di bawah 10. Di bawah 10. Ya, di bawah 10 per 3. 10 cc per 30 menit ya. Oke. Jadi untuk filtration loss itu kita bisa menggunakan bahan aditif lainnya nih. Kita bisa yang awal ya kita bisa menggunakan si bentonite itu sendiri karena kan fungsi dari bentonite itu enggak hanya sebagai viscosifier tapi juga bisa sebagai filtration control dari si material itu sendiri. Nah ada STAR, ada CNC, ada FC polymer, ada BNX, ada lignin nama lignin sulfonat tinggal ditambahkan sesuai dengan komposisi atau sesuai dengan keadaan di kondisi di lapangan tersebut atau misalkan bisa juga disesuaikan yang ada di lapangan lah bahannya itu apa. Misalnya sih seperti itu. Kemudian ada rheology control material. Rheology control material itu kontrol kira-kira nilai rheology dari lumpur itu sendiri. Kalau yang awal ini, kalau si viscosifier itu kan untuk menaikkan nilai viscosifiernya, untuk menaikkan nilai rheologi, untuk menaikkan nilai rheologinya atau PV, YP, kemudian viskositas dan lain-lain. Sedangkan kalau untuk yang bagian sini adalah untuk dia menurunkan, jadi mengontrol supaya tidak terlalu viskos atau tidak terlalu kental. Sebenarnya lumpur itu sendiri juga tidak boleh terlalu kental. Kalau terlalu kental takutnya nanti terlalu berat pada saat disirkulasikan. Nah untuk pengontrolan itu sendiri kita bisa menggunakan beberapa bahan. Bahan itu bisa menggunakan air, fosfat, lignin sulfonat, sama tanina. Jenis bahan ini tuh lebih ke untuk bahan-bahan thicker, yaitu untuk menurunkan nilai dari si rheology itu sendiri. Jadi kalau misalkan hasil dari rheology kalian terlalu tinggi, misalkan plastik viskositasnya di spek itu kalian butuhnya cuma 25. Tapi ternyata pas kalian uji sampling, nilai plastik viskositasnya itu adalah kalian dapat misalkan 32, otomatis kan di atas spek kan hasilnya, karena otomatis kalian perlu nih penambahan bahan aditif untuk dia menurunkan nilai si plastik viskositas ini ya. Tapi kalian bisa nurunin menggunakan si lignin ini atau bisa menggunakan lignin sulfonat dan lain-lainnya lah untuk dapat kalian menurunkan nilai si viskositas, bisa menurunkan nilai si plastik viskositas ini. Nah, kalau untuk penurunan atau untuk materi thicker itu sendiri, biasanya kalau satu komponen turun, biasanya sih komponen lain turun juga, karena kan untuk kalau misalkan PV-nya turun, otomatis YP-nya juga nanti bakal turun. Karena kan untuk mendapatkan hasil YP itu kan kita harus dapat si PV itu sendiri, itu kan, karena kan YP itu kan rumusnya putaran 300 dikurangin dengan plastik viskositasnya, otomatis kalau PV-nya turun, ya YP-nya juga bakal turun. Dan otomatis biasanya sih viskositasnya juga bakal turun juga. Jadi seperti itu. Jadi biasanya kalau untuk bahan thicker ke sifat fisik yang lain itu bakal turun juga hasilnya. Kemudian ada alkalinity dan pH control. Untuk alkalinity dan pH control itu untuk menentukan kira-kira alkalinitas sama keadaan asam basa di lumpur pemboran itu sendiri. Kemarin kan sudah sempat saya mention ya, kalau lumpur itu harus asam atau harus basah? Harus apa? Basah ya. Kenapa harus basah? Untuk mencegah korosi. Selain korosi, ada yang ingat? Apalagi? Cutting ya. Untuk cutting ya, untuk analisa cuttingnya kan kita kan nggak bisa tahu ya untuk analisa cutting itu seperti apa. Kalau misalkan dalam kondisi asam ya, otomatis kita pengen dalam kondisi basah. Jadi di sini kita perlu nih bahan-bahan aditif yang digunakan untuk mengontrol nilai alkalinitas dan sama pH kontrolnya. Yaitu kita bisa nambahin caustic soda, potasium hidroksida, kalsium hidroksida. Untuk caustic soda itu sendiri biasanya kan sudah digunakan kan di bagian di awal, di bagian spatmatnya itu sendiri. Nah, biasanya sudah digunakan. Kemudian ada shell stabilization material. Untuk shell stabilization material itu sendiri adalah untuk mengontrol terjadinya pengembangan dari shell pemboran itu sendiri. Nah, untuk mengontrol hasil shell pemboran itu sendiri kan kita harus tahu dulu kan kira-kira jenis shellnya itu tuh
Apa aja sih? Apakah kita langsung menggunakan oil based mud ataukah kita bisa menggunakan water based mud? Kira-kira kemarin masih ada yang ingat nggak jenis-jenis shell dari shell formation itu apa aja? Kemarin saya sempat nyebutin ada 3. Ada yang masih ingat nggak? Kira-kira depannya dari M, dari K, sama dari I. Ada yang masih ingat nggak kemarin? Ada 3 jenis shell. Untuk mengetahui kira-kira oke, di sini tuh ada shell. Kalau misalkan ada shell ini, kita bisa tahu nih kira-kira oke, kalau misalkan shell ini kita atasinya kita langsung kita menggunakan OBM aja deh, karena kan konsentrasi dari shellnya itu kan ternyata tinggi. Oke, kalau misalkan yang ini, ini kita masih bisa nih pakai WBM. Nah, kira-kira masih ada yang ingat minggu lalu shell up-nya apa aja untuk ketiga ini? Nih udah saya kasih clue nih, satu depannya M, K, sama depannya I. Sebenarnya ada beberapa lagi, cuman biasanya sih jenis ini sih yang sering dievaluasi atau jenis ini yang sering banyak terdapat di formasi dan lain-lain gitu. Masih ada yang tahu nggak? Kira-kira. Halo, masih ada yang ingat? Ada yang tahu nggak? Yang ininya, shell-nya. Halo? Masih ada yang ingat? Pak, kalian udah ngambil geologi kan ya? Pasti kan otomatis udah pernah belajar karena udah pernah dimention juga kan tentang materi ini, tentang shell. Lupa ya atau gimana? Atau yang ingat? Sebenarnya ada 3. Yang pertama itu adalah montmorillonite, kemudian ada illite, ada koalonite, dan juga ada illite. Nah, kalau misalkan untuk shell mengandung montmorillonite, nah biasanya tuh langsung kita menggunakan kalau montmorillonite kita harus menggunakan oil based mud, jangan menggunakan water based mud. Sebenarnya bisa montmorillonite itu pakai water based mud dengan menggunakan bahan si polyamin ini. Dia bisa untuk menetralkan terjadinya terjadinya swelling clay kalau terjadi untuk formasi montmorillonite. Tapi untuk si polyamin ini sendiri barangnya nggak sebanyak si oil based mud, jadinya tuh jarang dan harganya juga sepertinya lebih mahal. Dan kemudian kalau untuk koalonite sama illite itu bisa menggunakan si WBM. Jadi kalian masih bisa menggunakan KCl untuk menetral atau untuk sebagai seal stabilization untuk menangani terjadinya formasi shell untuk 2 jenis shell problem ini atau shell dari formation koalonite sama illite ini. Tapi tergantung dilihat juga kira-kira persentasenya itu bagaimana nilainya. Karena untuk mengetahui nilai ketiga ini tuh harus melakukan uji dulu. Kita bisa menggunakan uji namanya MBT test untuk mengetahui kira-kira berapa persen sih atau berapa mg per gram atau mg berapa itu saya lupa, untuk mengetahui kira-kira kadar dari si shell-nya itu sendiri, untuk mengetahui dari si isi dari shell untuk mencegah terjadinya si pengembangan. Jadi bahan-bahan ini tuh yang harus kalian tahu, bahan-bahan ini harus kalian tahu, dan juga formasi shell itu seperti apa. Kemudian di sini ada loss control material. Untuk loss control material itu sendiri adalah bahan aditif kalau misalkan digunakan untuk terjadinya permasalahan itu adalah loss, itu misalkan adanya hilang lumpur di pengeboran, yang harusnya kan kalau kalian sirkulasi lumpur itu misalkan kalau masuk 100 ya keluar 100%, ya keluar juga harus 100 lumpurnya. Nah, kalau jadi low circulation itu sendiri, nilai yang keluar itu dia tidak 100 lagi, tapi bisa aja jadi 50 atau bisa jadi 60. Nah, loss itu jadi lumpur itu masuk mana? Nah, lumpurnya itu masuk ke zona-zona yang crack atau adanya growong atau adanya patahan. Jadi pada saat dia sirkulasi, si lumpur ini mau balik lagi ke atas. Nah,
bukannya balik ke permukaan, tapi dia malah masuk ke tempat formasi yang frack ini atau yang ada gorong-gorongnya ini. Jadi si lumpur itu ada yang masuk ke sini seperti itu. Nah, untuk loss itu sendiri juga sebenarnya ada 3. Ada loss, ada partisial, ada pertama itu ada seepage, loss, ada partisial loss, ada total. Nah, kalau seepage itu hilangnya sekitar 10 barrel per jam. Kalau misalkan partisial sampai 500 barrel per jam. Nah, kalau total itu keseluruhan. Jadi pada saat sirkulasi, lumpurnya tuh nggak balik lagi ke permukaan, tapi lumpurnya tuh malah balik ke sini. Nah, itu untuk loss itu sendiri ada tanda-tandanya yang bisa dilihat dari nilai pompanya, tiba-tiba kayak misalkan tekanannya jadi tinggi, nanti ada alat-alat yang dibawa kayak drill monitor dan lain-lain itu bakal ngasih kayak tanda bahwa terjadinya itu loss circulation itu sendiri. Nah, di sini untuk loss circulation itu sendiri dibagi ada 3 bagian. Ada yang namanya fibrous, ada yang namanya flex, dan juga ada yang namanya granular. Nah, untuk fibers itu sendiri di sini ada contohnya, biasanya sih untuk fibers itu terdiri dari kapas atau ampas tebu atau jerami atau kayu seperti leather flocks, fiber cell atau chip cell. Kemudian untuk material fibers itu sendiri umumnya tuh dia bentuknya itu agak sedikit kaku dan cenderung memaksa ke dalam rekahan yang lebih besar. Untuk material kasar untuk bentuk dari rekahan sebesar 0,25 Toko inci. dong keren tau, yang dibuka ada kayak itunya. Bila Bukan kan? Ini boleh di mute dulu. nggak bisa tuh. Sedangkan bila material lembut sebesar 0,03 inci dan bisa dimasukkannya juga. Kemudian jika lumpur mengandung konsentrasi yang cukup tinggi dari material fibers, kemudian dipompakan masuk ke dalam si lubang bor itu sendiri. Maka tahanan gesekannya juga cukup besar dan berkembang sehingga berfungsi untuk penyumbatan dari penahan alirannya. Nah, itu biasanya sih nanti digunakan untuk menyumbat dari si terjadinya tempat atau frack yang ada di bor itu sendiri kalau misalkan terjadi loss circulation. Kemudian yang kedua itu ada flex. Flex itu contohnya itu bisa berupa potongan plastik atau bisa serpihan mika atau quick seal. Nah, contoh yang di sini itu contohnya adalah serpihan mika deh kalau nggak salah. Kemudian material ini dapat disirkulasikan ke dalam lubang bor akan terletak di muka formasi dan juga untuk menutup rekah yang ada. Kemudian yang ketiga, jika cukup kuat dalam menahan tekanan kolom lumpur, maka materialnya akan membentuk filtrate cake yang luas dan kompak. Apabila tidak cukup untuk menahan tekanan kolom, maka material ini didorong masuk ke dalam cerakan itu sendiri. Jadi untuk memasukkan itu biasa dibarengan dengan si lumpur pada saat melakukan sirkulasi. Tapi bedanya nanti si ini atau si LC itu sendiri dia bakal masuk ke dalam zona yang akan terjadinya sirkulasi itu yang adanya frack atau misalkan gorong-gorong di formasi tersebut. Kemudian juga ada granular. Granular itu contohnya di sini adalah nutshell atau juga bisa nut plug atau tooth plug. Kemudian juga ada bubuk batok kelapa yang dihalusin atau kulit kelapa, itu juga bisa untuk material si granular itu sendiri. Biasanya sih dia lebih besar dibandingkan dengan LCM lain. Contohnya itu ada nutshell bisa digunakan untuk zona loss sampai ukuran 0,22 inci. Jadi ini adalah bahan-bahan aditif yang sering atau bahan aditif yang akan digunakan pada saat kalian nanti buat komposisi dari si lumpur pemborannya itu sendiri. Kemudian di sini ada sistem sirkulasi ya, sistem sirkulasi dari lumpur-lumpur itu sendiri. Nah, lumpur itu disirkulasi. Jadi lumpur itu kan dimasukkan ke dalam pertama itu kan dipompakan melalui si mud pump. Nah, kemudian masuk melalui discharge, kemudian masuk ke standpipe, kemudian rotary, swivel, kelly, kemudian masuk ke dalam drill
drill pipe melewati dari si surface casing itu sendiri. Kalau drill pipe itu kan merupakan BHA yang paling panjang, kemudian disirkulasikan masuk ke dalam DC, kemudian dia keluar dari si nozzle yang ada di dalam bitnya itu sendiri. Setelah si lumpur keluar, otomatis kan fungsi dari lumpur itu sendiri kan kita pengen membersihkan si lubang bornya itu sendiri, membersihkan si lubang bornya dari si cutting itu sendiri. Nanti si lumpurnya itu dia bakal bersatu dengan si cuttingnya. Nah, nanti pada saat itu sudah tercampur dan sudah terakumulasi, nah dia tuh bakal balik lagi. Nah, balik lagi itu adalah melewati anulus itu yang ada di kanan kiri dari si pipa itu sendiri. Nanti anulusnya juga sama, ada anulus DP, anulus DC, anulus HWDP, dan lainnya sesuai dengan rangkaian yang ada di BHA itu sendiri. Setelah masuk ke anulus, kemudian nanti masuk ke BOP tank, kemudian masuk ke flow line, kemudian nanti masuk ke bagian shell shaker. Nah, untuk bagian shell shaker ini adalah tempat untuk memisahkan antara si lumpur dan si cutting. Untuk pemisahan untuk yang pertama kali. Namun kalau misalkan pada saat pemisahan pertama kali masih belum bisa dipisahkan, kita masih tetap ada 3 alat yang kita pasang. Ada namanya degasser, descender, sama deshelter. Nah, 3 alat ini yang untuk memisahkan untuk memisahkan cutting dari lumpur dari lumpur yang belum bisa dipisahkan di bagian shell shaker-nya itu sendiri. Nanti kalau misalkan sudah terpisah, nanti dia bakal balik lagi ke matpitnya ini, ke dalam matpitnya sini. Ini adalah sistem sirkulasi dari lumpur pemboran itu sendiri. Kemudian untuk alat-alatnya, di sini dibagi menjadi 3 bagian, ada preparation area, sirkulasi equipment, sistem sirkulasinya, kemudian juga di sini ada condition area. Nah, kalau untuk preparation area itu biasanya itu adalah terletak di bagian sistem dilakukan untuk di bagian peralatan di bagian yang paling pertama, itu misalkan untuk melakukan persiapan pembuatan lumpurnya atau sebagai tempat penyimpanan lumpurnya dan lain-lainnya. Nah, untuk tempat preparation dari area itu contohnya itu adalah tempatnya ada mud house, steel mud, ada mixing hopper, chemical mixing barrel, bulk mud storage bin, water tank, sama reserve pit. Nah, untuk yang pertama itu adalah mud house. Mud house itu adalah tempat atau gudang untuk menyimpan bahan-bahan aditifnya. Kayak misalkan kalian nanti misal jadi engineer, nah kalian untuk mencari bahan aditifnya itu kalian bisa lihat di mud house itu sendiri. Nanti di situ bakal ada KCl, ada bentonite, ada barit, kemudian juga ada polimer yang lain, itu biasanya disimpan itu di dalam situ. Kemudian yang kedua ada steel mud pit atau tank. Nah, ini adalah merupakan bak penampungan lumpur yang permukaannya terbuat dari baja. Nah, biasanya penampungan lumpur itu pertama tuh di bagian si steel mud pitnya itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada mixing hopper. Mixing hopper itu adalah peralatan yang berbentuk corong. Melalui corong ini aditif padat ditambahkan ke dalam cairan pemboran pada saat waktu perawatan dalam kolam lumpur. Kemudian lumpur yang sudah dicampur aditif ini digunakan untuk disirkulasikan. Mixing hopper itu biasanya terletaknya di baterai. Nah, ini adalah contoh dari si mixing hopper itu. Jadi bahan aditif itu kayak dimasukin padatan itu ke dalam sini yang sudah tercampur dengan aditif yang lainnya. Kemudian ada chemical mixing barrel. Untuk chemical mixing barrel itu sendiri adalah tempat peralatan untuk penambahan bahan-bahan kimia atau kimia dari si lumpur itu sendiri. Jadi kalau bahan kimia biasanya sih ditaruhnya di chemical mixing barrel. Kemudian ada bulk mud storage bin, itu merupakan bin yang ukurannya besar digunakan untuk menambahkan aditif dalam jumlah besar. Kemudian ada reserve pit. Reserve pit itu merupakan kolam yang digunakan untuk menyimpan kelebihan dari si lumpur pemboran itu sendiri. Kemudian ada water tank. Water tank itu merupakan tangki penyimpanan air yang digunakan untuk persiapan lumpur dan juga persiapan kegiatan pemboran itu sendiri. Water tank umumnya terletak di bagian samping rig dan juga tempatnya itu tergantung dari kondisi di lapangan. Kemudian yang kedua itu adalah peralatan sirkulasi.
peralatan sirkulasi. Nah, untuk peralatan sirkulasi itu sendiri sama seperti yang tadi saya sebutkan. Peralatan sirkulasi itu yang dari awal, dari matip sampai balik lagi. Itu peralatan sirkulasi dari komponen utama dari sistem sirkulasi. Peralatan ini mengalir lumur-lumburan dari peralatan sirkulasi yang turun dari piping dan naik kembali melalui anulus dengan cutting pemboran ke permukaan menuju dari condition area sebelum kembali ke matip untuk disirkulasikan kembali. Peralatan ini ditempatkan pada tempat yang strategis di sekitar rig itu sendiri. Untuk peralatan sirkulasi sendiri terdapat beberapa komponen khusus seperti ada matpit, kemudian juga ada matpump, dan juga ada pump discharge, dan juga ada return line, ada stand preparatory, house, dan lain-lainnya sesuai dengan tadi di awal bagian sini saya jelasin. Jadi kayak bagian ini itu adalah sistem sirkulasi sampai sini itu adalah sistem sirkulasi atau sistem equipment yang dilakukan pada proses lumpur pemboran. Kalau masuk ke selesai ke atas itu sampai sini itu udah masuk ke area condition. Jadi area pembersihan dari lumpur pemboran itu sendiri. Kemudian ada condition area. Condition area itu adalah area terdiri dari peralatan khusus untuk dilakukannya clean up atau pembersihan dari lumpur pemboran itu setelah dikeluar dari lubang bor. Fungsi utama peralatan ini adalah membersihkan lumpur dari si cutting, jadi untuk memisahkan antara lumpur dengan si cutting itu atau juga dari gas-gas yang terlarut atau terikut dari si lumpur itu sendiri. Di sini untuk ada dua cara atau dua metode untuk memisahkan antara cutting gas dalam lumpur pemboran. Yang pertama itu kita menggunakan prinsip gravitasi, di mana lumpur dialirkan melalui shell shaker dan settling tanks-nya. Namun juga ada menggunakan cara mekanik, itu di mana peralatan khusus yang dipasang matip untuk memisahkan antara lumpur dan gasnya. Untuk peralatan condition itu sendiri ada beberapa alat, yaitu ada settling tanks, ada mud gas, kemudian ada aspirator, ada shell shaker, digester, descender, sama di shelter. Untuk settling tank itu merupakan bak yang terbuat dari baja, digunakan untuk menampung lumpur bor selama conditioning. Kemudian kalau untuk reservoir pit merupakan kolam besar yang digunakan untuk menampung cutting dari dalam lubang bor dan kadang menampung kelebihan dari si lumpur pemboran itu sendiri. Kemudian ada gas aspirator, yaitu adalah merupakan alat kondisi area yang pertama pada saat melakukan sistem sirkulasi. Fungsi itu untuk memisahkan antara gas terlarut dengan lumpur pemboran itu dalam jumlah yang lebih besar, dan biasanya sih digunakan saat-saat terjadi kick. Kalau terjadi kick kan otomatis kan itu ada gas kan di dalam si lumpur pemboran itu sendiri. Nah, gas aspirator itu terletak di samping rig dan satu tempat dengan peralatan condition area. Nah, contoh gambar itu adalah ini. Ini adalah gambar dari si gas aspirator itu sendiri. Kemudian setelah itu ada yang namanya shell shaker. Shell shaker itu merupakan alat peralatan cutting bagian pertama untuk memisahkan lumpur dan cutting di awal sebelum ke proses yang selanjutnya. Nah, biasanya itu pada bagian dari lapisan tanah yang berukuran besar dari lubang pemboran yang akan dibawa dari lumpurnya. Jadi shell shaker itu yang memisahkan atau sebagai jaring-jaring untuk memisahkan antara si cutting sama si lumpur. Nah, biasanya sih kalau untuk shell shaker biasanya untuk cutting-cuttingnya yang agak besar-besar sih itu untuk bisa menyaringnya. Tapi kalau misalkan pada saat melakukan circulate, ada kemarin lakukan rotary drilling dan menghasilkan cuttingnya terlalu kecil-kecil dan tidak bisa disaring oleh shell shaker, kita bisa menggunakan 3 alat ini nih. Kita bisa menggunakan descender, desalter, sama degazer. Nah, kalau untuk yang descender itu adalah untuk memisahkan butiran-butiran pasir dari si lumpur pemboran yang tidak tersaring oleh shell shaker. Jadi alat yang pertama itu habis shell shaker, descender dulu. Jadi kalau misalkan tidak tersaring oleh shell shaker, oke, kita saring lagi dengan descender ini. Descender ini apakah masih bisa disaring atau tidak? Prinsip kerja dari descender ini adalah memaksa maksud fluida pemboran dengan tekanan tinggi melalui silinder, kemudian bagian-bagian berat dikeluarkan oleh tenaga sentrifugal dan dibuang melalui dasar silinder. Nah, descender ini terletak di bagian shell shaker di area condition areanya. Namun misalkan nih pada saat circulate, ternyata cuttingnya itu masih belum
pembersihannya itu masih belum baik gitu, maksudnya masih saringannya itu tuh masih tidak tersaring. Oke, itu masih bisa kita menggunakan desalter. Desalter itu merupakan perawatan untuk misalkan partikel ukuran paling halus atau paling kecil. Jadi kalau misalkan desander tidak bisa, nah biasanya sih desalter nanti yang bakal nyaring di terakhir kalinya. Kemudian yang terakhir itu ada digeser. Nah, untuk digeser itu adalah merupakan peralatan yang secara kontinus itu mengisapkan gas terlarut di dalam lumpur. Jadi kalau misalkan pada saat sirkulit itu ternyata ada gas terlarut, nah itu kita nih bisa kita saring dengan menggunakan si digeser ini untuk memisahkan gas terlarut dari si lumpur pemboran itu sendiri. Seperti itu. Nah, di sini ada contohnya nih. Ada contoh program dari si lumpur pemboran. Di sini kan dilihat bahwa tadi di awal bahwa untuk mengetahui kapan kita pakai lumpur pemboran itu kita bisa lihat kira-kira formasinya tuh apa. Di sini udah dikasih tahu, misalkan ada formasi dolomite, ada formasi limestone, vulkanik, sandstone, pleasant sama sandstone. Karena misalkan contohnya di sini karena formasinya dari dolomite atau dan limestone, dan untuk pengeboran di bagian konduktor itu biasanya tidak terlalu dalam. Nah, lumpur yang sering cocok digunakan adalah dispat mat ini, karena dispat mat ini lumpurnya tuh tergolong murah karena kita cuma namanya 3 aditif aja, yaitu bentonite plus air plus caustic soda untuk dispat mat itu sendiri, karena digunakan itu di pemboran awal. Kemudian yang kedua, misalkan yang kedua itu adalah isinya ada vulkanik sama sandstone. Nah, kita bisa nih, sebenarnya kita bisa gunakan KCl polimer atau kita juga bisa gunain lignosulfonat. Nah, tapi kenapa di sini saya menggunakan lignosulfonat? Karena biasanya untuk di bagian 17,5 inci itu sering banget, atau di bagian sini sering banget terjadi abnormal pressure. Nah, kalau untuk abnormal pressure biasanya sih caranya itu adalah kita bisa gunakan jenis-jenis lumpur seperti lignosulfonat atau lignin sendiri. Seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga ada sandstone. Oke, untuk sandstone itu sendiri kita bisa gunakan OBM, kita nggak perlu gunakan OBM. Jadi kita tinggal sesuaikan aja kira-kira itu seperti apa. Kita bisa pakai KCl, KCl polimer, atau KCl PHPA, dan lain-lainnya. Kemudian yang terakhir ada sandstone dan juga ada claystone. Nah, untuk di sini tuh sama, tinggal lihat formasi batuannya itu apa. Kalau misalkan dia dominan clay, ya kita dan reaktif, ya kalau bisa sih kita pakai OBM. Tapi kalau misalkan isinya sandstone, isinya sandstone gitu, ya udah kita gunakan si kaca polimer itu aja. Dan untuk formasi batuan itu sendiri biasanya isinya tuh nggak hanya satu ya, biasanya sih ada beberapa komponen batuan gitu. Tapi tinggal kita lihat aja mana nih yang dominan. Kayak contohnya misalkan di sini isinya ada sandstone sama claystone. Misalkan claystone itu atau sandstone itu isinya misalkan 60%, misalkan sandstone itu misalkan cuma 30%, sisanya batuan lain. Nah, berarti kan otomatis persentase yang besar atau persentase yang dominan di formasi ini kan tentang claystone kan. Nah, otomatis daripada kita menggunakan water based mat bisa terjadi permasalahan, ya udah kita gunakan OBM aja supaya tidak terjadi permasalahan di sumur atau di trayek ini. Kira-kira sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Atau jelas? Ya, silahkan kalau ingin bertanya. Ya. Oh, tinggal dilihat aja sebenarnya. Kalau untuk dari spesifik sih ya lebih gampang kalau misalkan membedakan antara OBM untuk membedakan antara OBM sama WBM, ya tinggal dilihat aja apakah di formasi tersebut ada kandungan shell nggak? Ada kandungan shell nggak gitu, atau ada kandungan clay-nya nggak? Dan dia reaktif tidak? Kalau misalkan dia shell dan dia reaktif, ya udah kamu pakai OBM aja, nggak usah pakai WBM lagi. Tapi kalau tidak ada unsur ini, mau dia isinya limestone, mau isinya dia sandstone, ataupun dia mau isinya karbonat, kamu mau pakai WBM juga tidak masalah.
Asal yang penting tidak ada kandungan shell gitu. Jadi tinggal dilihat aja dari jenis batuan yang ditembusnya gitu. Kan biasanya sih kalau untuk lapangan-lapangan dia yang emang ada kandungan shell itu udah pasti dia pakai OBM. Udah pakai OBM gitu. Tapi kalau nggak ada kandungan shell-nya biasanya nggak pakai OBM, dia pasti pakai water basement gitu. Silakan. Oh, ada alatnya, ada alat pemisah dari si cutting-nya itu sendiri. Duh, saya lupa lagi nama alatnya. Itu ada alat pemisahnya antara si lumpur sama si cutting-nya. Kan kalau lumpur masuk ke mud pit ya. Kalau cutting tuh ada lagi nama alatnya. Itu ada pemisahnya. Nah, enggak, kalau cutting-nya itu biasanya untuk identifikasi aja sih. Untuk kira-kira untuk identifikasi aja kira-kira kita tuh lagi nembus di formasi apa gitu. Lebih pengen tahu aja kan, kadang kan kita kan paling cuman punya data dari data logging aja kan, misalkan atau dari geologi kan, bahwa di sini tuh formasinya ini gitu. Cuman untuk mengetahui benar atau tidaknya formasi itu ya kita lihat dari cutting yang keluar yang terbawa oleh lumpur gitu. Ya, ada lagi kira-kira yang ingin ditanyakan sebelum masuk ke perhitungan? Atau jelas? Bang. Oke, kita masuk ke perhitungannya aja ya. Oke, untuk perhitungannya itu sendiri, di sini ada beberapa perhitungan dasar. Perhitungan dasar dari si lumpur pemburuan itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa poin yang saya highlight, misalkan kalau kalian ingin menaikkan densitas atau kalian menurunkan densitas. Nah, untuk menaikkan densitas itu sendiri, ada beberapa ada beberapa cara dengan kalian dengan bisa menambahkan dari sakbarit atau kalian bisa menambahkan untuk penambahan dari volume itu sendiri. Dan juga bisa untuk mengetahui dan juga bisa untuk menurunkan nilai densitas dengan misalkan dengan menggunakan air. Di sini ada contohnya, yaitu adalah yang pertama berat lumpur, berapa berat lumpur PPG untuk ditingkatkan dengan menggunakan si penambahan barit itu sendiri. Nah, untuk itu rumusnya adalah 1407 dikali W2 buka kurung W2 dikurangin W1 per 35 dikurangin W2. Hitunglah jumlah sakbarit untuk menambahkan densitas 100 barrel lumpur dengan densitasnya 12 ppg menjadi 14 ppg. Jadi tinggal kalian masukkan aja, yaitu 1470 dikali buka kurung W2. W2-nya itu adalah nilai densitas yang akan ditaikkannya itu berapa. Berarti kan 14 ya. 14 dikurangi dengan W1. W1-nya ini adalah nilai densitas yang awalnya, yaitu 12 ppg. Kemudian dibagi 35 dikurangi W2. Maka untuk menambahkan densitas dari 100 barrel dari 12 ke 14 ppg itu kita membutuhkan sebesar 140 sak per 100 barrel barit untuk menaikkan jadi 14 ppg. Jadi seperti itu. Ini kalau misalkan contohnya untuk penambahan itu dengan menambahkan jumlah dari sak baritnya ya. Namun kalau misalkan kenaikan nilai densitasnya itu atau berjenis lumpurnya itu dengan peningkatan volume, nah kalian bisa menggunakan rumus yang ini. Yaitu adalah pertambahan volume dibagi 100 barrel sama dengan 100 dikali W2 dikurangi W1 per 35 dikurangi W2. Yaitu hitung pertambahan volume ketika volume densitas lumpur naik dari 12 ppg ke 14 ppg. Jadi pertambahan
volumenya itu volume itu sama dengan 100 per W2 dikurangi W1 per 35 dikurangi W2. Nah, W2-nya ini adalah yang ini, 14. 14 dikurangi 12 per 35 dikurangi W2 ya, 14. Maka pertambahan volumenya itu sendiri, kalau kita mau dari pertambahan volume untuk menaikkan si barit sebesar 9,5 per 100 barrelnya. Jadi nanti tinggal kalian gunakan aja kalau mau nambahin baritnya itu bisa menggunakan yang mana, dari pertambahan volumenya atau misalkan dari si penambahan si barit itu sendiri. Kemudian ada volume, sebelum itu untuk dua perhitungan ini kira-kira jelas, ada yang ingin ditanyain nggak? Kira-kira untuk perhitungannya? Jelas? Halo, kira-kira jelas? Jelas ya? Kalau misalkan ada yang nggak jelas atau ada yang bingung bilang ya. Kemudian untuk volume awal, untuk volume awal itu adalah hitunglah volume awal dari 12 ppg lumpur apabila diketahui sebesar 100 barrel. Kemudian ada 14 ppg dengan barit 4,2. Nah, kira-kira berapa sih volume awalnya? Nah, rumusnya adalah FP dikali buka kurung 35 dikurangi W2 per 35 dikurangi W1. Nah, FP-nya itu adalah ini, volume ininya, barrelnya. Bisa 100 barrel ya, dikali buka kurung 35 dikurangi W2. Nah, W2 itu adalah kenaikannya. 14 ppg dibagi 35 dikurangi W1. W1-nya adalah 12. Maka hasil dari volumenya sebesar 91,30 barrel untuk volume ini. Kemudian tadi kan adalah untuk materi kenaikan ya, pada saat kenaikan dengan menggunakan si barit. Nah, kalau misalkan kalian ingin menurunkan itu seperti apa sih? Nah, ini kalian bisa pakai rumus ini. Rumus A ini adalah kalau misalkan menurunkannya dengan menggunakan air. Itu rumusnya adalah F1 dikali W1 buka kurung W1 dikurangi W2 per W2 dikurangi densitas waternya. Di sini ada soal bahwa hitung jumlah air yang diperlukan berapa barrel untuk menurunkan 100 barrel air lumpur dari 14 ppg menjadi 12 ppg. Nah, kemudian saya diketahui densitas air sebesar 8,33. Karena densitas air itu kan SG-nya 1 ya. SG air kan sama dengan 1. Jadi tinggal dikonversikan ppg tinggal kali 8,33. Oke, ya udah tinggal dimasukin F1. F1-nya itu adalah yang ini. Volume awal untuk menurunkannya itu berapa? Di sini dia bilang bahwa 100 barrel ya. 100 barrel dikali buka kurung W1 dikurangi W2. Nah, jangan sampai kebalik. Kalau yang di awal tadi kan W1 itu adalah densitas awal ya, dan kemudian W2 itu adalah densitas yang akan ditaikannya. Sedangkan kalau pengenceran kebalikannya, W1 itu adalah nilai dari densitas yang paling besarnya yang sudah dinaikkan dikurangi dengan W2. W2 itu adalah densitas awal dari, jadi W2-nya itu adalah 14 dikurangi W2-nya 12. Dibagi W2-nya 12 dikurang dengan 8,33. DW itu densitas air. Densitas waternya. Maka didapatkan air per barrelnya untuk menurunkan dari 14 ppg menjadi 12 itu sebesar 54,5 barrel air. Untuk perhitungan volume awal sama pengenceran, kira-kira jelas ada yang ingin ditanyakan? Bang, ingin bertanya Bang. Silakan. Ini saya lihat yang 2 rumus sebelumnya tambah yang 1 yang volume awal ini dikurang 35 semua Bang. Apa memang 35 ini densitas yang paling tinggi Bang atau? Yang mana 35 ini? Nah, enggak, ini tuh dari komponen dari rumusnya. Oh, dari rumusnya. Dari rumusnya sendiri. Oh iya Bang. Bukan densitas, bukan. Emang dari komponen dari rumusnya. 35 dikurangi W2 gitu. Sampai sini jelas ada yang ingin ditanyakan kira-kira untuk 4 perhitungan awal di lumpur pemburan? Jelas? Jelas Bang. Oke, selanjutnya adalah perhitungan di
lumpur pemborannya ya. Di sini udah ada contoh soal gitu. Contoh soalnya itu kira-kira nanti kalian bakal nentuin kira-kira berapa sih tekanan dari si lumpur pemborannya, kemudian berapa sih kira-kira nilai densitas kalau misalkan dinaikkan, kemudian berapa sih barik yang digunakan, volume tangkinya, dan barrel air yang dimasukkan untuk menurunkan kembali. Kemudian, oke, mungkin yang pertama aja, yaitu ini. Di sini bilang pemboran pada kedalaman 9.800 feet dengan densitas 9,2 ppg terjadi peak di mana SIDPP-nya sebesar 250 psi. Yang pertama, tentukan tekanan formasi di kedalaman tersebut. Oke, untuk mengetahui kedalaman tekanan formasi, kalian tuh harus tahu tekanan hidrostatisnya dulu. Oke, di sini kan kita belum ada tekanan hidrostatis ya. Maka dari itu kita cari dulu tekanan hidrostatisnya. Tekanan hidrostatisnya itu rumusnya adalah 0,052 dikali densitas dikali dengan depth-nya. Oke, densitasnya itu adalah yang ini, densitas mapnya. Densitas mapnya 9,2 dikali dengan depth. Depth-nya itu adalah 9.800. Nah, untuk perhitungan hidrostatik itu sendiri, depth yang kita gunakan itu adalah TVD, True Vertical Depth. Ya, bukan MD. Kadang mahasiswa suka salah nih pada saat melakukan perhitungan pemboran, untuk menghitung perhidrostatisnya itu, dia menghitung depth-nya itu dia menggunakan MD. Itu salah. Tapi depth-nya itu menggunakan true vertical depth, bukan dengan MD. Oke, kalau misalkan sudah dapat poin ini, tinggal kalian kalikan aja. Maka didapatkan hidrostatisnya itu adalah sebesar 4.688,32 psi. Kalau sudah dapat hidrostatisnya segini, tinggal kalian tambahin aja dengan si SIDPP yang dimasukin berupa kompresornya. Itu 4.688,32 ditambah dengan 250. Maka didapatkan tekanan formasinya itu sebesar 4.938,32 psi. Untuk yang step pertama, jelas bisa ngikutin? Jelas? Jelas, Bang. Oke, kemudian yang step yang kedua. Step yang kedua itu adalah dia nanya nih, berapa sih densitas lumpur yang dibutuhkan untuk tekanan formasi jika overbalance pressure-nya itu sebesar 0,2 ppg atau 200 psi. Nah, untuk mengerjakan soal ini, sebenarnya itu ada dua jenis tipe pengerjaan. Nah, gampangnya tinggal kalian lihat overbalance pressure-nya itu dalam satuan apa. Kalau misalkan overbalance pressure-nya itu dalam satuan PSI, kalian menggunakan rumus yang atas ini, yaitu buka kurung tekanan formasi ditambah overbalance pressure dibagi 0,052 dikali depth. Nanti satuannya tetap hasilnya sama dengan ppg. Kemudian kalau ppg. Kemudian kalau misalkan overbalance pressure-nya diketahui dalam bentuk ppg, kalian menggunakan rumus yang ini. Buka kurung tekanan formasi dibagi 0,052 dikali depth tutup kurung ditambah dengan overbalance pressure-nya. Seperti itu. Nah, biasanya nih mahasiswa suka salah nih. Kayak semester lalu banyak pada saat mengerjakan soal ini mereka bingung, kita tuh menggunakan kita tuh gunain yang mana sih, kita tuh gunain untuk penentuan densitas itu pakai rumus yang mana, yang atas atau yang bawah. Ya udah tinggal kalian lihat aja overbalance pressure-nya itu kalian pakai apa. Kalau overbalance pressure jadi soal pakai satuannya ppg, kalian pakai rumus yang bawah. Tapi kalau misalkan overbalance pressure-nya diketahui di soal dia pakai PSI, dia pakai yang atas. Gitu. Maka di sini tinggal kita kalikan aja, ya. Itu tinggal kita masukin. Di sini saya ngitungnya menggunakan overbalance pressure-nya yang PPG, maka buka kurung sama dengan tekanan formasi dibagi 0,052 dikali depth tutup kurung ditambah dengan overbalance pressure-nya. Tekanan formasinya kita sudah dapat ya dari step yang pertama, yaitu 4.938,32 psi. Kemudian dibagi dengan 0,052 dikali depth. Depth-nya udah tahu ya, di soal kan 9.800 ditambah dengan overbalance pressure-nya. Overbalance pressure-nya itu sebesar 0,2 ppg. Ya udah tinggal kalian masukkan, tinggal kalian hitung, maka didapatkan nilai densitas yang dibutuhkan itu adalah sebesar 9,89 ppg.
Sampai sini jelas. Untuk perhitungan step yang kedua, jelas kira-kira? Shut in drill pipe pump pressure deh kalau nggak salah. Pound per apa? Pound per gallon, pound per galon. LB per galon. Pound per galon. Jelas untuk perhitungan di sini? Yes, Bang. Jelas ya, yang penting jangan sampai salah aja ya untuk menentukan overbalance pressure-nya itu menggunakan rumus yang mana. Kemudian yang C itu adalah berapa subbarit yang dibutuhkan jika kapasitas tangki itu sebesar 400 barrel. Rumusnya adalah M sama dengan 1491 dikali densitas 2 dikurangi densitas 1 per 35,5 dikurangi densitas 2 dikali dengan volume tangkinya. Udah tinggal kalian masukin aja 14191 dikali dengan densitas 2. Nah, densitas 2 itu didapatkan dari hasil yang ini. Hasil yang dari B ini, 9,89. 9,89 dikurangi dengan densitas 1. Densitas 1 yang di soal ya, 9,2 per 35,5 dikurangi dengan densitas 2-nya 9,89 dikali dengan volume tangkinya. Volume tangkinya itu sebesar 400 barrel. Oke, tinggal kalian hitung, maka didapatkan hasilnya sebesar M-nya sebesar 16.068,57 pound. Nah, karena di sini kan kita ditanyanya kan berapa subbarit ya, berapa subbarit. Nah, otomatis dari pound ini harus kalian konversikan ke sak. Di sini ada saya masukin 1 sak sama dengan 94 pound, maka tinggal kalian konversikan aja dari pound ke sak, tinggal kalian bagi 94, maka didapatkan subbaritnya itu subbarit dibutuhkan jika kapasitas tangkinya 400 barrel itu adalah sebesar 170,94 subbarit yang dibutuhkan. Sampai sini jelas. Untuk step yang ketiga, ada yang ingin ditanyakan kira-kira? Tidak ada? Oke, selanjutnya adalah yang D. Yang D itu adalah berapa sih kenaikan volume tangki akibat penambahan barit? Nah, rumusnya itu adalah M kecil sama dengan M besar dibagi 35,5 pound per galon. Ya udah. Nah, untuk M besarnya itu kadang suka salah nih. Mereka malah masukin hasil yang ini. Ini salah, bukan yang ini. Tapi masukin hasil yang M besarnya itu adalah yang bagian yang satuannya masih dalam bentuk pound ya, yang 16.000. Makanya kan di sini nggak langsung saya bagi 94 kan, hasil 94 karena kita membutuhkan hasil berapa M besar untuk penentuan di pertanyaan nomor 4. Oke, berarti M-nya itu adalah 16.068,57 LB dibagi dengan 3,5 LB per galon. PG kan, pound. Coret ya. Habis tinggal kalian bagi, maka dapatnya adalah 452,64 galon. Nah, karena di sini ditanyanya berapa barrel, maka dari itu kalian harus rubah lagi, harus kalian konversikan dari galon ke barrel. Di sini juga udah saya kasih tahu 1 barrel sama dengan 42 galon. Ya udah tinggal kalian bagi aja. 452,64 dibagi dengan 42. Maka kenaikan volume tangki akibat penambahan barit itu sendiri adalah sebesar 10,78 barrel kenaikan volume. Sampai sini jelas? Ada yang ingin ditanyakan? Jelas? Jelas ya. Oke, selanjutnya untuk yang terakhir, untuk yang E, itu adalah berapa barrel air yang dibutuhkan untuk memasukkan densitas menjadi semula, itu 9,2 ppg. Di sini rumusnya adalah pertama kalian nyari volume satunya dulu. Volume satunya dulu rumusnya adalah volume tangki ditambah dengan volume penambahan volumenya.
volume tangkinya kan di soal C dikasih tahu ya, volume tangkinya itu adalah sebesar 400 barrel ya. 400 barrel ditambah dengan penambahan volumenya. Penambahan volume didapatkan dari step yang D ini. Penambahannya, kenaikannya 10,78. Udah tinggal kalian tambahin 400 ditambah 10,78. Maka hasilnya 410,78 untuk volume satunya. Nah, berapa sih volume air yang dibutuhin? Ya udah tinggal kalian masukin volume 1 dikali buka kurung densitas 2 dikurangi densitas 1 per densitas 1 dikurangi densitas 2. Densitas 2-nya yang didapatkan dari hasil tadi di step yang kedua atau yang B ini. Yang 9,89. 9,89 dikurangi dengan densitas 2. Densitas 2 itu adalah nilai densitas lumpurnya, densitas awalnya. 9,2 dibagi dengan densitas 1. Densitas 1, 9,2 dikurangi dengan densitas air. Densitas air itu adalah SG-nya kan sama dengan 1 ya. Kalian konversikan ke TPG kali 8,33. 8,33, maka didapatkan volume airnya sebesar 325,79 barrel. Untuk berapa barrel dibutuhkan untuk memasukkan densitas lain. Kembali menjadi nilai 9,2 ppg. Sampai sini kira-kira jelas untuk perhitungan lumpurnya dari yang pertama sampai yang terakhir. Kira-kira jelas? Bang, Ya, silakan. yang 400 ditambah 10,78 itu dari mana, Bang? Yang 10,78 itu, Bang? 10,78 itu didapatkan dari step yang D ini. Oh iya, Bang. Kenaikannya. Jadi kan rumusnya itu adalah kapasitas tangki ditambah dengan volume ya. Nah, kan tadi di volume, kan tadi kalau kapasitas tangki tinggal kita lihat aja di soal di pertanyaan yang C kan dia udah kasih tahu nih, oke, kapasitas tangkinya sebesar 400 barrel ya. Nah, untuk penambahannya ya di pertanyaan B-nya ini kan dia ditanya kira-kira berapa pertambahannya. Terus sebesar 10,78. Jadi untuk mencari volume 1 tinggal kalian masukin aja kapasitas tangki ditambah dengan volumenya. 400 ditambah 10,78. Ya. Maka hasilnya Bang. Terima kasih, Bang. 410,78. Ya. Kira-kira ada lagi yang ingin ditanyakan untuk perhitungan ini atau teoretikalnya di lumpur pemboran? Atau sudah jelas? Jelas? Jelas ya? Oke, kalau misalkan jelas, nanti saya bakal ngasih tugas ke kalian. Nanti soalnya akan saya share di Google Classroom kalian. Yaitu sebentar, untuk soalnya adalah oke, jadi nanti bakal ada tugas nanti soalnya akan saya share di Google Classroom kalian. Di sini ada beberapa, ada sekitar 6 soal. Nah, dari 6 soal ini disesuaikan dengan NIM kalian ya. Jadi nanti di sini sebenarnya sebenarnya harusnya ada 2 tugas. Untuk tugas yang pertama yang di rotary drilling dan di lumpur. Tapi untuk tugas yang sekarang saya gabungin aja tugas pertama. Jadi nanti ada beberapa soal. Jadi yang pertama kalian tentukan nilai recost-nya dari nilai CF terendahnya itu berapa ya. Di sini kan ada X kan. Nah, ini tinggal kalian sesuaikan aja dengan NIM kalian. Di sini saya kasih contoh, kalau NIM 046, kalau X-nya 2 kali jadi 46, kalau X-nya 1 berarti 6. Tinggal lihat urutannya aja seperti itu. Kemudian untuk soal lumpurnya juga sama, menggunakan jenis menggunakan NIM juga. Namun untuk pertanyaan yang nomor B, di sini kan dia bilang berapa densitas yang harus digunakan untuk menyimbangkan tekanan formasi jika overbalance pressure 190 PSI dan 0,9 ppg ya. Nah, di sini nanti ada perbedaan. Jadi nanti kalau yang NIM-nya ganjil, overbalance pressure-nya itu pakai 190 PSI, namun kalau yang NIM-nya genap pakai overbalance pressure 0,19 ppg. Jadi tinggal kalian sesuaikan aja sesuai dengan perintahnya.
Kemudian untuk barit tangkinya tinggal lihat di sini kalau X kedua kali berarti dia sesuai NIM-nya ya, berarti kalau NIM-nya 0,46 berarti X-nya 46. Kemudian untuk yang keempat yaitu adalah sakbarit. Nah, ini adalah untuk perhitungan awal yang tadi di awal untuk kira-kira untuk nambahin barit dari jumlah barit seperti apa kalau nambahin densitas dengan si volume pertambahan volume itu bagaimana, dan ada volume awal dan penurunan itu juga bagaimana. Nah, nanti kalian kerjakan sesuai dengan sesuai dengan NIM yang akan kalian lakukan. Dan ini untuk tugasnya nanti dikumpulinnya minggu depan ya di mata kuliah selanjutnya. Tapi nanti untuk materinya akan saya share nanti mungkin setelah kelas ini deh, akan saya kirim. Oke, karena di sini juga masih ada waktu ya, mungkin akan saya lanjutin aja untuk bab ketiganya, yaitu adalah tentang hidrolika pemboran. Materinya belum seini. Oke, saya kirim dulu deh di Google Classroom kalian, takut screen sharing saya kurang baik. Oke, untuk materi yang ketiganya udah saya share screen, udah saya kirim ya di Google Classroom kalian. Oke, kita lanjut aja untuk materi yang ketiga, yaitu adalah tentang rig hidrolik. Nah, untuk rig hidrolik itu sendiri sebenarnya tuh banyak materinya, seperti kayak ngitung pressure loss, kemudian ngitung SCD, ngitung hull cleaning, kemudian ngitung optimasi dan lain-lainnya. Tapi kalau untuk materi tekbor 1 saya cuma ngambil 2 materi aja, yaitu saya hanya ngambil bagian si pressure loss-nya dan juga bagian si optimasinya. Optimasinya itu adalah di materi nanti di terakhir dari optimasi dari si pressure loss-nya itu sendiri. Nah, untuk hidrolika kenapa saya nggak ngasih semuanya, karena ada beberapa material itu lebih ke permasalahan ya, dan itu permasalahan biasanya sih di materi tekbor selanjutnya gitu, tidak ada di materi di tekbor 1. Jadi kalau di tekbor 1 lebih ke dasarnya aja dulu, lebih ke penting-penting dari si hidroliknya itu seperti apa. Tapi nanti kalau misalkan ngambil keahlian atau misalkan di mata kuliah berikutnya, mungkin nanti bakal dijelaskan tentang hidrolika itu seperti apa. Nah, untuk hidrolika pemboran itu salah satu poin yang paling penting harus kalian perhatikan, karena hidrolika pemboran itu fokus di tekanan pada saat kalian melakukan sirkulasi. Jadi pada saat kalian melakukan sirkulasi itu sendiri kan tekanan dari permukaan itu kan didampingi laju alir ya, dan diberikan pompa harus mampu melebihi dari tekanan yang hilang atau tekanan dari pressure loss itu sendiri yang disebabkan oleh adanya gesekan atau friksi sepanjang sistem sirkulasi. Karena laju alir pada bagian atau lubang sumur akan sama, fokus dari hidrolika itu lebih ke tekanannya. Jadi kira-kira tekanan itu seperti apa, atau tekanan dari pressure loss itu seperti apa. Nah, tekanan dari permukaan itu sendiri diberikan agar
dengan tujuan agar sampai ke dasar lubangnya. Jadi kira-kira sebenarnya goals-nya itu sepertinya sama aja seperti pembersihan lubang. Jadi pada saat melakukan sirkulasi dengan memberikan tekanan berapa, kita bisa tahu nih kira-kira pembersihan lubangnya itu tuh seperti apa. Kemudian dikeluarkan melalui nozzle dari pahat bornya. Tekanan yang dikeluarkan melalui nozzle itu sendiri juga termasuk dari tekanan yang hilang. Akan tetapi tekanan ini merupakan tekanan pengecualian karena tidak memberikan kerugian melainkan memiliki atau untuk membantu penghancuran dari formasi itu sendiri atau dari si cutting itu sendiri dari permukaan pahat bor dan dari dasar lubang dan dari memperoleh tekanan pahat bor yang optimum dapat diharapkan atau dapat dilihat kira-kira berapa sih ukuran nozzle yang tepat atau tekanan hilang pada saat si sirkulasi itu sendiri itu berapa. Nah, sebelum masuk ke pressure loss itu sendiri, nah kalian tuh harus tahu juga tentang laju alir. Laju alir itu dibagi menjadi dua bagian. Ada laju alir di bagian pipa dan juga ada laju alir di bagian anulus. Kalau untuk laju alir di bagian pipa itu adalah dalam sirkulasi lumpur-lumpur itu kan pemboran sebelum mengangkat cutting itu kan dia pasti masuk melalui si pipa itu sendiri ya. Dari pipa kan dari lumpur kan dipompakan melalui napalm. Pertama tuh dia melewati si pipa pemboran itu sendiri atau si drill-nya terlebih dahulu melalui diameter dari si rangkaian pipanya. Karena ukuran diameter dalam rangkaian pipa yang kecil, maka pola aliran di pipa itu lebih sering dia turbulen. Artinya kecepatan rata-rata di bagian pipa itu biasanya tuh dia lebih besar daripada si kecepatan si kritikalnya. Nah, untuk laju alir itu sendiri sebenarnya ada dua metode yang harus kalian tahu. Jadi kalian bisa menggunakan metode dingin plastik dan juga kalian bisa menggunakan metode si power law ini. Nah, kalau untuk mencari laju alir, untuk mengetahui laju alir untuk metode Bingham plastik dan power law adalah rumusnya yang menggunakan rumus yang ini, yaitu adalah 24,5 dikali Q pompa dibagi dengan ID pipingnya. Nah, pipa ini adalah laju alir di bagian pipanya. Jadi dia ada pengaruh dari Q pompa dan juga ada pengaruh dari si diameter dalam pipanya atau dari inside diameter pipanya itu tuh berapa. Nah, biasanya sih untuk nilai FA pipa dia biasanya lebih besar daripada kritikalnya. Sedangkan kalau yang bagian sini ini adalah yang di bagian anulus yang tadi kan di bagian pipa nih pada saat melakukan awal circulate. Nah, kemudian kan ini balik lagi ke permukaan. Nah, berarti kan dia masuk ke dalam anulus karena dari dalam anulus itu sendiri biasanya rata-rata biasanya sih arah aliran dari si bagian anus itu biasanya lebih cenderung laminar karena biasanya nilai velocity criticalnya tuh dia lebih besar daripada si velocity average-nya. Namun untuk penentuan apakah velocity average anus itu bisa hasilnya turbulen, ya bisa juga kalau misalkan posisinya itu dia ada di bagian masih bagian bawah atau masih di bagian transisi mendekati dengan si bit ya, biasanya itu masih bisa dia berubah satuannya itu menjadi bisa arah aliran dia menjadi turbulen. Nah, untuk rumusnya itu sendiri dia berbeda nih. Kalau misalkan tadi pipa itu rumusnya kan 24,5 dibagi Q dibagi di kuadrat. Sedangkan kalau untuk yang anulus rumusnya adalah 24,5 dikali Q pompa per diameter whole kuadrat dikuadratkan outside diameternya. Jadi ada pengaruh dari dinding lubang dan juga outside diameternya dari diameter luar dari lubang bornya itu tuh berapa kira-kira. Kemudian setelah velocity average ada namanya velocity critical. Velocity critical itu adalah menentukan kira-kira batas antara pola aliran laminar sama pola aliran turbulen. Nah, untuk mengetahui kira-kira kecepatan dari rata-rata average maupun anular untuk melebihi dari kecepatan kritisnya. Biasanya kalau velocity average, velocity criticalnya dia lebih besar, kalau kecepatan maupun ininya lebih besar dari kritisnya, maka pola alirannya itu turbulen. Namun jika itu velocity critical lebih besar dari velocity average itu kebalikannya itu sama aja. Alirannya itu jadi si laminar itu tinggal dilihat aja seperti yang tadi ya. Kalau FA
lebih besar dari FC, dia turbulen. Sedangkan kalau misalkan FC lebih besar dari FA, dia itu laminar. Nah, untuk penentuan velocity critical itu sendiri juga dengan ada dua metode, ada metode menggunakan bahan plastik dan juga ada metode dengan menggunakan si power law itu sendiri. Nah, tapi kalau yang tadi kan untuk velocity average di pipa maupun di anulus kan untuk kedua metode itu kan rumusnya kan kita menggunakan yang sama ya. Nah, kalau untuk velocity critical dia itu berbeda rumusnya. Untuk velocity critical di bagian bahan plastik dan untuk di bagian power law itu juga dia rumusnya berbeda. Nah, untuk bagian yang pertama, untuk yang bagian ini, yang velocity critical ini adalah kita menggunakan metode bahan plastik. Yang ini adalah bahan plastik untuk di bagian pipa. Kemudian, kalau yang di bawah ini adalah untuk yang di bagian anulus. Sama, yang ini adalah di bagian pipa. Dan yang ini adalah di bagian anulus. Oke, kalau untuk di bagian pipa, rumusnya adalah 97 dikali plastik viskositas ditambah 97 akar plastik viskositas kuadrat ditambah 8,2 dikali densitas ID piping kuadrat dikali dengan yield point dibagi densitas dikali insert diameternya. Nah, yang membedakan itu adalah kalau misalkan di bagian pipa itu yang berpengaruh hanya di bagian insert diameternya aja. Sedangkan kalau untuk di bagian anulus itu ada pengaruh dari luas dari luas si lubangnya itu sendiri, dari luas area yang ada di anulusnya. Maka dari itu adanya nilai BH dengan OD. Jadi tinggal masukin aja. Kalau yang tadi kan 8,2 ya. Kalau untuk yang di ini, kalau ini adalah 6,2. 6,2 dikali BH dikurang offset diameter kuadrat per densitas dikali BH ini offset diameternya. Seperti itu. Sedangkan kalau untuk kalau untuk critical itu sendiri, rumusnya seperti ini kalau untuk yang pipa, yaitu adalah 5,82 kali 10 pangkat 4 dikali K per mat weight buka kurung 1 min 2N dikali 1,6 dikali 3N plus 1 per ID piping dikali 4N kurung N per 2 min N. Nah, untuk nilai K sama nilai N itu adalah konstanta dari si power law-nya itu sendiri. Jadi tinggal kalian nanti masukin aja atau nanti kalian kita hitung dengan menggunakan penambahan nilai PV sama YP karena nanti ada perhitungannya. Kemudian kalau untuk di bagian anulus rumusnya adalah 3,878 dikali 10 pangkat 4 dikali K per densitas buka kurung 1 min 2N dikali buka kurung 2,4 dikali 2N plus 1 per DH dikurang konsep diameter piping dikali 3H tutup kurung N per 2 min N. Jadi tinggal kalian masukin aja. Nah, untuk nilai piping itu sendiri atau nilai ID atau nilai OD itu tinggal kalian lihat aja kira-kira rangkaian apa atau rangkaian mana yang digunakan di pemboran itu sendiri. Oke, setelah kalian tahu kira-kira laju alir dari lumpur itu sendiri, dari velocity average-nya, kemudian dari velocity critical-nya. Nah, tadi kan sama saya mention ya kira-kira akan ada arah alirannya. Pola aliran untuk pola aliran itu sendiri ada dua, yaitu ada pola aliran turbulen, ada juga pola aliran laminar. Nah, kalau untuk pola aliran turbulen, biasanya untuk pola aliran turbulen itu dia arahnya itu ke segala arah. Jadi ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ada yang ke samping. Nah, biasanya sih untuk pola aliran turbulen itu sendiri terjadi di dalam biasanya banyak terjadi di dalam pipa. Nah, aliran turbulen ini terjadi karena adanya peningkatan dari kecepatan lumpur itu sendiri. Dari FA-nya biasanya sih dia lebih besar daripada velocity critical-nya. Nah, kecepatan lumpur yang tinggi itu akan menyebabkan terjadinya penurunan tekanan juga tinggi. Kemudian untuk fluida pada aliran turbulen memiliki shear dan partikel yang bergerak secara tidak teratur, sehingga dapat terjadinya aliran yang berputar. Nah, untuk jenis aliran ini biasanya terjadi di bagian pipa yang tadi saya sebutkan. Nah, umumnya, tapi untuk aliran turbulen itu tidak diinginkan nih di bagian anulus. Karena kenapa? Yang pertama, dia bisa menyebabkan terjadinya hull erosion. Jadi, hull erosion itu bakal erosi akan jadi gugus atau menjadi jatuh. Dan kemudian juga nilai ACD-nya, equivalent support density itu dia akan tinggi. Nah, takutnya kalau ACD-nya terlalu tinggi itu
bermasalah, takutnya bisa membuat sumurnya itu jebol, karena kan faktor dari kehilangan tekanan atau dari pressure loss itu sendiri, dia tuh jadi tinggi. Jadinya tuh untuk di bagian turbulen itu kalau bisa sih hanya di bagian piping aja, tapi kalau misalkan terjadi di bagian anulus, tinggal kalian lihat kira-kira terjadinya di mana. Kalau misalkan terjadinya itu masih di bagian bawah, masih mendekati dengan peralatan dengan bit, itu tidak masalah. Tapi kalau misalkan terjadi arah pola alirannya itu turbulennya itu di bagian di atas DC atau misalkan di bagian DP, itu harus kalian perhatikan tuh, karena takut terjadi adanya si hole erosion itu sendiri, atau nilai SI-nya terlalu tinggi, ataupun takut pada saat pembersihan lubang cutting-nya itu turun ke bawah lagi, karena kan pola alirannya itu kan dia ke segala arah kan, jadi kemungkinan ada turun ke bawah lagi tuh bisa memungkinkan terjadi gitu. Kalau untuk pola aliran turbulen. Sedangkan kalau untuk pola aliran laminer, pola aliran laminer itu biasanya pola alirannya itu dia tuh lebih teratur, di mana lumpur yang akan sejajar dengan pipa atau sepanjang dengan lintasan yang akan dilalui. Nah, kan pada saat circulating itu kan pada saat ada pembersihan lubang, fungsi dari si lumpur itu sendiri kan dia ngebawa cutting untuk dia balik lagi ke atas. Nah, balik lagi ke atas itu kan dia melalui si anulus ini ya. Anulus ini karena fungsi atau karena sifat si anulus itu dia mempunyai pola aliran sejajar, dan sejajarnya itu mengikuti dengan arah dinding lubang atau dengan searah pipanya, maka pembersihannya atau pengangkatan cutting itu akan dia ke atas arahnya, karena disesuaikan dengan arah pipanya. Jadi karena dibantu dengan dorongan pipa atau dari floret pompanya itu sendiri, jadi pembersihan lubangnya itu atau ngebawa lumpur gitu dengan pola aliran gitu ke atas, ke searah ke bagian atas, ke bagian arah sepanjang lintasan dari si pipanya itu sendiri. Kemudian aliran laminar terjadi ketika aliran individu melewati dengan bergeser dengan sisi satu sama lain dan sudah paralel dan tercampur yang minimum. Aliran di tengah biasanya bergerak dengan laju lebih besar dan lapisannya itu dekat di bagian wellbore atau di bagian piping. Tingginya nilai yield point cenderung membuat aliran itu bergerak dengan laju yang lebih seragam. Jenis aliran ini biasanya digunakan di bagian anulus, pemboran, dan untuk karakteristik dari sifat aliran laminar itu sendiri tidak menyebabkan hole erosion, sehingga menghasilkan penurunan dari tekanan gesek atau friction itu tidak berlebihan. Jadi biasanya sih untuk di bagian anulusnya ini lebih disarankan dia menggunakan si laminar itu sendiri. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian si pressure loss. Nah, untuk pressure loss itu sendiri sebenarnya dibagi nih ada 3 bagian, yaitu ada pressure loss di bagian surface, ada di bagian pipa, dan juga ada di bagian pressure drop across bit. Nah, kalau untuk di bagian surface biasanya itu untuk peralatan di bagian permukaan untuk sebagian sini. Kemudian kalau piping yang di anulus biasanya untuk di bagian pipa dan juga di bagian anulus yang kedua. Nah, kemudian kalau untuk yang di bagian bit biasanya itu di bagian bawah, di bagian ke bawah. Kenapa sih kita harus melakukan perhitungan pressure loss? Karena supaya kita tahu kira-kira desain dari pemborannya itu sudah optimal atau tidak. Jadi kita bisa tahu kira-kira laju debitnya gimana, pompanya gimana, nozzle, SCD dan lainnya itu gimana. Dan nilai dari pressure loss itu juga memberitahu atau dapat mengetahui bahwa seberapa jauh sih kestabilan dari dinding formasi yang sedang kalian bor, sehingga kita dapat mempertahankan si dinding lubang bor itu supaya tidak terjadinya shell problem atau adanya kehilangan aliran pada saat di pemboran, sehingga itu dapat dicegah. Makanya pressure loss itu sendiri sangat dibutuhkan pada saat melakukan perhitungan atau melakukan si hidrolika pemboran itu sendiri. Oke, untuk pressure loss tadi udah saya sebutin dibagi menjadi 3 bagian. Oke, yang pertama itu adalah di bagian surface orientation loss ya. Untuk yang pertama itu adalah kehilangan pada sambungan pipa permukaan, itu adalah di bagian awal, misalkan di bagian standpipe, di bagian rotary house, swivel, kelly. Jadi di bagian awal sini. Nah, untuk pendekatan itu untuk pressure loss
friction loss itu kalian menggunakan rumus yang awal ini, yaitu adalah konstanta E dikali mass weight kali 10,8 dikali Q pompa dikali dengan PVI. Nah, konstanta E-nya itu sendiri ada, yaitu 0,00048. Jadi nanti dikasih tahu sih nanti di soal. Kemudian ada mass weight, itu adalah densitas pada saat sirkulasinya itu berapa. Kemudian ada nilai Q itu adalah flow rate pompanya. Kemudian di sini ada nilai plastik viskositasnya. Ini adalah untuk perhitungan yang bagian pertama. Kemudian untuk yang bagian kedua adalah bagian pipa yang di bagian di bagian pipa dan juga di bagian anulus. Nah, untuk di bagian pipa itu sendiri, untuk mengetahui pressure loss itu sendiri, dipengaruhi oleh adanya pola aliran. Tadi kan kita mencari nilai velocity average dan juga mencari nilai velocity critical ya. Nah, untuk menentukan velocity ini, itu tuh ada rumusnya itu dibagi dengan dua, yaitu dengan dua arah, ada rumus turbulen dan juga ada rumus turbulen dan juga ada rumus laminar. Jadi tinggal kalian sesuaikan aja. Tadi kan ini sudah kasih tahu ya, kalau velocity average-nya lebih besar daripada velocity critical, dia itu adalah turbulen. Dan kalau misalkan sebaliknya, kalau velocity critical lebih besar daripada FA, itu adalah laminar ya. Ya udah, tinggal kalian lihat aja. Di sini kan ada dua jenis metode ya, ada metode power law sama metode Bingham. Nah, sebenarnya untuk menentukan kapan sih kita menggunakan metode Bingham, kapan kita menggunakan metode power law, itu bisa kita lihat dari jenis lumpurnya. Kalau jenis lumpurnya dia low solid matte, kalau jenis lumpurnya dia low solid matte, bisa menggunakan Bingham plastik. Contohnya apa aja sih? Yaitu ada jenis lumpur lignosulfonat, spatmat, atau misalkan lignit. Pokoknya jenis-jenis lumpur yang kadar low solid, dia tuh low solid matte. Sedangkan kalau untuk lumpur high solid matte, itu biasanya kita menggunakan metode power law. Contohnya itu adalah apa aja sih? Kayak misalkan KCl polimer, kemudian juga ada OBM dan lain-lainnya. Pokoknya kalau jenis itunya. Jadi tinggal kalian sesuaikan aja. Jadi nanti kalau di soal misalkan tidak dikasih tahu nih metode lumpurnya itu apa, tinggal kalian lihat aja. Tidak diketahui nih metodenya itu apa, menggunakan metode Bingham atau metode power law. Tinggal lihat jadi jenis lumpurnya. Kalau jenis lumpurnya high solid matte, dia menggunakan power law. Sedangkan kalau jenis lumpur yang low solid matte, dia menggunakan Bingham plastik. Tapi apakah untuk lumpur high solid matte bisa menggunakan Bingham dan lumpur low solid matte bisa menggunakan power law? Sebenarnya bisa-bisa aja. Cuma nanti hasil dari si pressure loss itu biasanya dia tidak akan optimal. Maksudnya hasilnya itu tidak sebaik yang disebut ditentukannya. Kayak misalkan contoh kalau untuk lumpur high solid matte itu kan dia punya adanya nilai N sama nilai K. Untuk nilai N sama nilai K itu sendiri hanya ada di metode power law, sedangkan di yang plastik itu tuh tidak ada. Jadi nanti kalian tinggal lihat aja ya jenis lumpur itu seperti apa. Oke, mungkin off dulu sebentar ya, karena sebentar lagi azan, nanti setelah azan kita lanjutin lagi.